Sejarah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemikir dan aktivis politik muslim yang dikenal sebagai tokoh utama gerakan pan-islamisme dan pembaru Islam pada abad ke-19. Ia lahir di Asadabad, wilayah yang sekarang termasuk dalam Afghanistan atau Iran, termasuk versi sumber. Dan dikenal karena peranannya dalam mendorong persatuan umat Islam melawan kolonialisme Barat. Sejarah singkat, nama lengkap Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Al-Asadabi, lahir sekitar tahun 1838 dan wafat 1897 di Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah. Pemikiran utama pan-islamisme, pembaru Islam, anti-imperialisme, peran dan pengaruh. 1. Aktivis anti-kolonial. Ia menyerukan persatuan umat Islam untuk melawan dominasi Eropa terutama Inggris dan Prancis. Pemikiran modernis Islam mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada semangat ijtihad, pemikiran kritis, menolak taklid buta, dan mengadukan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengembara intelektual. Ia berkeliling ke banyak negara seperti India, Mesir, Iran, Turki, dan Eropa untuk menyebarkan gagasannya. 4. Pengaruh di Mesir bersama muridnya Muhammad Abduh. Ia berperan penting dalam reformasi pemikiran Islam di Mesir dan di dunia Islam pada umumnya. Nah, yang B, ada pemikiran Jamaluddin di bidang politik. Pemikiran Jamaluddin di bidang politik sangat berpengaruh dalam membentuk kesadaran umat Islam pada akhir abad ke-19. Nah, ia menekankan pentingnya kebangkitan politik umat Islam melalui persatuan, perlawanan terhadap kolonialisme, dan juga reformasi dalam pemerintahan. Yang pertama, pan-islamisme atau persatuan umat Islam. Al-Afghani menyerukan agar seluruh umat Islam di berbagai negara bersatu di bawah satu kepemimpinan untuk melawan dominasi Barat, terutama kolonialisme Inggris dan Perancis. Ia melihat perpecahan dunia Islam sebagai sebab utama kelemahan politik umat. Yang kedua, anti-kolonialisme. Ia sangat menentang dominasi Barat atas negeri-negeri Muslim. Ia memandang kolonialisme tidak hanya sebagai penjajahan politik dan ekonomi, tetapi juga sebagai penghancur identitas dan nilai-nilai Islam. Ia menulis dan berpidato untuk membangkitkan kesadaran politik umat terhadap bahayanya imperialisme. Yang ketiga, reformasi politik Al-Afghani menentangkan pentingnya pemerintahan yang adil dan rasional. Ia mengkritik sistem monarki absolut yang tidak memberikan ruang bagi partisipasi rakyat. Ia mendukung sistem konstitusional atau syura dan transparansi dalam pemerintahan. Yang keempat, rasionalisme dan politik. Ia percaya bahwa umat Islam harus kembali kepada akal dan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk membangun kekuatan politik. Ia mengkritik taklid politik terhadap penguasa zalim dan menyerukan rakyat untuk berpikir kritis terhadap kepemimpinan mereka. Yang kelima, peran ulama dalam politik. Al-Afghani mendorong ulama untuk terlibat aktif dalam politik, bukan hanya dalam bidang keagamaan. Baginya, ulama harus menjadi pemimpin moral dan intelektual dalam perjuangan melawan tirani dan penjajahan. Nah, contoh aktivitas politiknya seperti ia aktif berpolitik di Iran, Mesir, dan Turki, dan sering terlibat dalam gerakan oposisi terhadap pemerintah yang dinilainya korup atau terlalu tunduk pada Barat. Nah, ia juga pernah diasingkan oleh pemerintah karena aktivitas politiknya yang menginspirasi perlawanan. Al-Afghani dikenal sebagai tokoh penting gerakan pan-islamisme yang bertujuan menyatukan umat Islam sedunia di bawah satu kepemimpinan pusat. Mencontoh gerakan Khalifah di masa lalu. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap penjajahan Barat dan perpecahan di dunia Islam. Al-Afghani menyerukan persatuan umat Islam tanpa memandang perbedaan budaya atau etnis. Gerakan pan-islamisme yang dipimpin Al-Afghani bersifat revolusioner dan anti-imperialisme, menyerukan nasionalisme dan persatuan di negara-negara Islam termasuk Mesir dan India untuk melawan dominasi asing.
Al-Afghani aktif berkeliling ke berbagai negara, termasuk India, untuk menyebarkan ide-idenya dan membenci penjajahan Inggris. Pengalamannya ini memperkuat pandangannya tentang bahaya imperialisme terhadap dunia Islam. Pemikiran Al-Afghani sangat berpengaruh dan strategis dalam bidang politik dan keagamaan di banyak wilayah Islam. Ia menekankan pentingnya persatuan umat Islam untuk melawan kolonialisme dan menyadari bahwa umat Islam sedang terancam oleh perpecahan. Oleh karena itu, persatuan di kalangan umat Islam dianggap sebagai keharusan. D. Gerakan Jamaluddin dan Al-Urwah. Pokok-pokok pikiran Jamaluddin Al-Afghani yang pertama ada solidaritas dan persaudaraan ukhuwah. Menganggap rasa solidaritas dan persaudaraan Islam adalah ibadah haji di Mekah, menekankan persatuan umat Islam. Yang kedua, menentang sekularisme dan nasionalisme sempit, menginginkan segala bentuk fanatisme, golongan, dan nasionalisme kebangsaan dihilangkan karena dianggap menggerogoti persatuan umat Islam. Yang ketiga, mewujudkan gerakan Muslim bersatu, mendukung gerakan kaum muslimin bersatu untuk menghancurkan dunia Islam dari hadapan Timur Islam, dengan tujuan agar mereka dapat bersatu untuk mengadakan peradaban yang maju. Yang keempat, persatuan umat Islam adalah syarat kemajuan, meyakini bahwa bersatunya umat Islam yang tidak mengenal suku bangsa akan menciptakan suatu peradaban yang maju. Gerakan Pan-Islamisme Al-Afghani mendapat sambutan antusias dari berbagai tokoh. 1. Sultan Hamid II dari Turki Utsmani. Beliau berusaha mempersatukan Islam di bawah pemerintahannya. Meskipun gagal, upayanya menunjukkan dukungan terhadap ide Pan-Islamisme. 2. Ali Pasha dari Turki. Beliau merupakan seorang perintis Pan-Islamisme sebelum Al-Afghani. Ia mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh militer Pan-Islamisme dari dunia Islam. 3. Aga Khan. Beliau merupakan tokoh Islam liberal dari India. Ia mendukung persatuan Islam sebagai sendi kehidupan rohani dan kekuatan dari Pan-Islamisme. 4. Muhammad Abduh dari Mesir. Beliau memberikan perhatian pada pendidikan Islam sebagai upaya memperkokoh persatuan yang menjadi inti kekuatan Pan-Islamisme. Kelima, ada Muhammad Iqbal dari Pakistan. Beliau mengembangkan gagasan Pan-Islamisme melalui Liga Muslim India. Ia berjuang agar kaum muslim memiliki negara sendiri seperti Pakistan yang merdeka dari India. 6. Said Ahmad Khan dari India. Beliau merupakan pelopor gerakan modernisasi Islam di India. Namun, pemikirannya di Aligarh University dekat New Delhi berbeda dengan Pan-Islamisme. Gerakan Jamaluddin Al-Afghani dan Al-Urwa Al-Wusqa. Setelah terbentuk gerakan pra-Islamisme di kalangan umat Islam, selanjutnya Al-Afghani menyerukan agar merajut tali persaudaraan itu dengan kuat. Gerakannya disebut dengan Al-Urwa Al-Wusqa, sebuah organisasi yang berpusat di Paris dan beranggotakan muslim militan dari India, Mesir, Syria, dan Afrika Utara. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat persaudaraan Islam, membela dan mendorong demi kemajuan Islam.